Ini kenyataan di Ukraina. Tank Abrams terbakar. Skynex yang katanya canggih malah jadi pajangan. Storm Shadow yang dulu ditakuti sekarang tinggal serpihan. Dan ATACMS yang dipuji oleh Barat justru jatuh sebelum menyentuh target. Perang Ukraina berubah menjadi etalase besar bukan untuk memamerkan kekuatan NATO, tapi untuk menunjukkan bagaimana Rusia membongkar satu persatu senjata pamungkas Barat. Dan di video ini, kita akan masuk ke daftar lengkapnya. Tank M1A1 Abrams yang terbakar di Ukraina benar-benar mencoreng muka Amerika. Padahal, Abrams selama ini dianggap sebagai salah satu tank tempur utama terbaik di dunia. Kombinasi lapis baja komposit yang tangguh, meriam 120 mm yang kuat, sistem kontrol tembak canggih, dan mobilitas yang solid, harganya pun tidak main-main. Sekitar 24 juta US dollar untuk versi ekspor. Joe Biden mengirim 31 unit Abrams ke Ukraina pada Januari 2023 dengan harapan menciptakan superioritas darat. Tapi realitanya, 27 dari 31 hancur dan hanya menyisakan 4 tank. Bahkan 2 unit terakhir direbut Rusia di dekat garis depan wilayah Sumi. Tank-tank yang hancur ini sekarang jadi trofi perang, dipamerkan di alun-alun, sementara sebagian lainnya dikirim ke Ural-Van-Gonzavod yang dibedah teknologinya. Dan yang membuatnya makin memalukan, banyak Abrams tumbang hanya oleh drone kamikaze murah, bukan oleh tank atau rudal berat. Jerman kemudian mengirim sistem pertahanan udara jarak pendek Skynex dengan harapan bisa menjadi tameng Ukraina dari serangan drone Rusia. Secara teori, Skynex memang terlihat ideal. Ia dirancang khusus untuk menembak jatuh drone dan target terbang rendah, melindungi pangkalan militer, lapangan udara, infrastruktur vital, hingga tank-tank yang dikirim NATO. Keunggulannya ada pada radar yang mampu mendeteksi target dalam jarak 20-50 km. Ditambah meriam otomatis berkecepatan tinggi yang bisa memuntahkan 1.000 peluru per menit. Dengan spesifikasi seperti ini, banyak analis barat percaya tidak ada drone yang bisa lolos dari pantauan Skynex. Ukraina menerima paket pertama pada Januari 2024 dan pengiriman kedua pada November 2025 dengan nilai kontrak 182 juta US dollar. Tapi kenyataan di lapangan sangatlah berbeda. Baru beberapa hari setelah tiba, salah satu unit Skynex langsung dihancurkan Rusia, membuat sistem yang dibanggakan Jerman itu runtuh dalam sekejap. Tapi ini salah satu momen yang sempat menggemparkan NATO. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 4 rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris hanya dalam 1 hari, bersamaan dengan 119 drone lainnya. 4 mungkin terdengar kecil ya, tapi kalau kita lihat kemampuan Storm Shadow, itu adalah tamparan telak. Storm Shadow dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi dengan presisi ekstrim. Rudal ini punya sistem navigasi canggih, kemampuan low observable, dan pola terbang rendah untuk menghindari radar. Desainnya dibuat untuk meminimalkan jejak panas dan jejak radar, sementara kecepatannya mencapai 960 km per jam. Nah, secara teori, ini adalah rudal yang seharusnya sulit dideteksi, apalagi dicegat. Ia diciptakan untuk menerobos pertahanan udara modern, menembus celah-celah sistem S-300 sampai S-400 sekaligus. Tapi fakta bahwa Storm Shadow bisa dihentikan bahkan sebelum mendekati target jadi bukti kalau pertahanan Rusia sudah membaca pola terbang dan karakteristiknya. Bagi NATO dan Inggris, ini bukan sekadar kegagalan, tapi tamparan keras yang merusak reputasi salah satu rudal pamungkas mereka. Tamparan kedua untuk Amerika itu datang dari insiden hancurnya 2 peluncur M270 MLRS dan 4 rudal ATACMS yang ditembakkan Ukraina. Kejadiannya itu berlangsung di kota Voronezh pada 18 November 2025. Ukraina awalnya menembakkan 4 ATACMS, tetapi semuanya justru ditembak jatuh oleh kombinasi S-400 dan Pantsir S-1 sebelum mencapai target. Setelah itu Rusia melacak lokasi peluncur M270 MLRS di dekat Voloskaya, Oblast Kharkiv. Menindaklanjuti temuan ini, Rusia mengerahkan Iskander-M untuk menghancurkan 2 peluncur tersebut hanya dalam 1 serangan presisi.
Video dan foto serpihan rudal kemudian dirilis Moskow sebagai bukti keberhasilan operasi intersepsi dan penghancuran peluncur. Dan yang lebih mengkhawatirkan bagi Amerika adalah pernyataan Moskow bahwa mereka kini memiliki data teknis lengkap, pola terbang ATACMS, jejak radar, sampai modul elektroniknya. Informasi ini sudah dimasukkan ke dalam database S-400, membuat serangan ATACMS di masa depan jauh lebih mudah dipatahkan. Tamparan bagi Amerika berlanjut dengan tumbangnya HIMARS, senjata yang selama ini dianggap nyawa operasi jarak jauh Ukraina. Dari sekitar 40 unit HIMARS yang dikirim Amerika, masing-masing bernilai 3,5 juta US dollar. Nah, sistem ini awalnya menjadi mimpi buruk Rusia. HIMARS bisa menyerang pusat komando, depot amunisi, dan jalur logistik Rusia dari jarak 80 km dengan akurasi tinggi berkat pemandu satelit. Tapi sejak Mei 2025 semuanya berubah drastis. Jika sebelumnya HIMARS hanya bisa dihancurkan dengan rudal atau serangan artileri presisi, kini muncul ancaman baru, drone serat optik unit elit Rubicon milik Rusia. Drone Rubicon ini tahan terhadap jamming elektronik, sehingga kontrolnya tidak bisa putus, bahkan bisa lebih menakutkan lagi. Drone ini mampu mencari target yang bersembunyi, memindai area secara independen, lalu menyerang dengan presisi. Beberapa HIMARS berhasil diluncurkan dengan metode ini, membuat Ukraina dan insinyurnya bekerja keras mencari solusi. Nah, dalam sekejap, sistem yang dulu jadi simbol superioritas Barat justru berubah jadi bukti bahwa Rusia sudah menguasai medan perang elektronik dan drone tingkat lanjut. Jika HIMARS saja bisa dipatahkan oleh teknologi drone Rusia, maka cerita setelahnya jadi lebih ironis. Tentara Rusia sekarang punya lebih banyak Javelin daripada tentara Inggris sendiri. Ungkapan ini muncul sebagai sindiran pedas bahwa senjata-senjata yang dikirim NATO ke Ukraina justru satu persatu jatuh ke tangan Rusia. Foto-foto yang beredar memperlihatkan tumpukan persenjataan Barat yang disita, mulai dari Javelin FGM-148, Panzerfaust 3 hingga Igla Manpads. Semua jadi bukti bagaimana alur logistik NATO yang mahal berubah menjadi stok senjata gratis bagi Rusia. Kenyataan pahit lainnya adalah Barat selama ini menjadikan Ukraina sebagai tempat pembuangan alat tempur usang, bukan mitra yang benar-benar ingin diperkuat. Contohnya jelas pada M113, kendaraan lapis baja berusia lebih dari 40 tahun yang dikirim massal ke Ukraina. Begitu terkena serangan modern, M113 langsung berubah menjadi makam berapi bagi para prajurit di dalamnya. Lapisan bajanya terlalu tipis, terlalu tua, dan sama sekali tidak dirancang untuk perang masa kini. Dan disinilah cerita berubah total, karena Rusia tidak sekadar menyita tapi memanfaatkan semuanya untuk keuntungan strategis mereka. Rusia bukan cuma menghancurkan atau menyita perangkat-perangkat itu, mereka juga menggunakannya kembali, mempelajari komponennya, hingga mentransfer sebagian ke sekutu seperti Iran untuk proses rekayasa balik. Dan yang mengejutkan Barat, proses ini berlangsung jauh lebih cepat dari dugaan. Contohnya, ATGM Javelin yang direkayasa balik oleh Iran kini sudah muncul dengan nama Shadid 369, sebuah versi lokal yang terinspirasi langsung dari teknologi Amerika. Sementara Rusia sendiri diketahui mulai membongkar dan mempelajari struktur lapis baja M1A1 Abrams, membuka peluang terciptanya teknologi tandingan. Di sisi lain, efektivitas senjata Amerika di medan perang Ukraina juga merosot karena satu faktor dominan, peperangan elektronik Rusia. Sistem jamming, spoofing GPS, hingga pemutusan komunikasi membuat senjata pintar NATO kehilangan kepintarannya, menjadikan teknologi mereka tidak lagi menakutkan, melainkan justru rentan dipatahkan. Kegagalan banyak amunisi berpemandu satelit buatan Amerika Serikat di Ukraina memperlihatkan betapa kuatnya teknologi pengacauan Rusia. Tingkat efektivitas senjata Barat anjlok sampai Kiev terpaksa menghentikan penggunaan beberapa sistem mahal karena sudah tidak lagi relevan di medan perang modern. Dan yang lebih ironis lagi, peralatan NATO senilai 2 miliar US dollar ini justru ditumbangkan oleh drone murah Rusia, menciptakan ketimpangan biaya yang luar biasa. Kelemahan senjata NATO ini berdampak langsung pada dinamika perebutan wilayah. Hingga Desember, Rusia mengklaim telah merebut 2 kota utama Ukraina, memperkuat posisi mereka di garis depan.
Secara politik, Rusia memandang seluruh operasi ini sebagai langkah mempertahankan keamanan kawasan dari ekspansi NATO. Putin berkali-kali menegaskan kalau Rusia tidak menyerang Eropa, justru merasa ditekan. Tapi ia juga memperingatkan jika tekanan terus berlanjut, Moskow siap merespon, baik secara militer maupun geopolitik.